Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada kesempatan pada kali ini kita akan membahas bab mengkonsumsi makanan dan minuman halal serta menjauhi yang haram. Maka daripada itu nanti di bab ini kita akan membahas tentang makanan halal dan makanan haram. Apa itu sih makanan halal, minuman halal, begitu. Makanan haram, minuman haram. Makanan halal adalah makanan yang boleh dimakan menurut ketentuan syariat Islam. Bagi seorang muslim tentunya ya makanan yang dimakan itu harus memenuhi dua syarat, yaitu halal dan thayyib. Apa itu halal? Halal artinya dibolehkan berdasarkan ketentuan syariat Islam, sedangkan thayyib artinya baik, mengandung nutrisi, bergizi dan menyehatkan. Jadi untuk halal itu baik makanan dan minuman harus halal dan thayyib. Sedangkan makanan haram adalah makanan yang tidak boleh dimakan karena dilarang oleh syariat Islam, seperti itu. Adapun tentang makanan yang halal lagi baik itu dalam sebuah ayat, yaitu surat Al-Maidah ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Makanan halal dilihat dari ketentuannya itu ada 3, meliputi 3 hal ya. Makanan dan minuman itu ada 3. Yang pertama adalah halal dilihat dari segi wujud dan jenisnya, seperti itu. Halal dari segi wujud dan zatnya makanan itu sendiri, yaitu tidak termasuk makanan yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua adalah halal dari segi cara mendapatkannya, halal yang terakhir proses mengolahnya, seperti itu. Jadi harus memenuhi ini dari mulai dari wujudnya, jenisnya, cara mendapatkannya, dan prosesnya juga harus halal. Kalau makanan halal dilihat dari wujudnya, yaitu yang pertama makanan yang disebut halal oleh Allah dan Rasulnya, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi, yang artinya apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan Allah di dalam kitabnya adalah haram, dan apa yang didiamkan atau tidak diterangkan maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Yang kedua dilihat dari makanan halal, dilihat itu tidak kotor dan tidak menjijikkan. Makan yang tidak kotor dan tidak menjijikkan sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 157. Wa yuhillul lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, yang artinya dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Dan yang terakhir adalah itu makanan yang tidak mendatangkan mudarat, artinya tidak membahayakan kesehatan tubuh, tidak merusak akal, serta tidak merusak moral dan akidah, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Adapun wujud jenis makanannya halal, diantaranya adalah ada binatang ternak, ada semua hewan yang hidup di laut, terus bangkai ikan dan belalang, hewan yang halal menurut mayoritas ulama. Ini adapun contoh-contohnya binatang ternak itu banyak ada di sekitar kita, ada kambing, ada ayam, ada sapi,
dan lain sebagainya. Terus semua hewan yang hidup di laut intinya, kayak ikan, cumi, dan lain sebagainya, intinya yang hidup di laut. Bangkai ikan dan belalang itu juga halal, jadinya ketika makan bangkai atau belalang yang sudah mati itu tidak ada apa-apa. Apalagi ikan kan banyak, ada yang diasinkan dan lain sebagainya. Terus tidak kotor dan menjijikan, jadi makanan kita harus bersih, makanya kita diajarkan hidup bersih, mulai dari diri, makanan juga harus bersih, tidak boleh yang kotor apalagi menjijik. Terus makanan yang tidak mendatangkan mudarat, di sini makannya kita harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, dan jangan terlalu berlebihan, ya, intinya yang menyehatkan itu yang boleh. Makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi, ya, yang pertama tadi adalah ya, semua makanan yang langsung dinyatakan haram dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 itu ada. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan Islam, anak panah, karena itu perbuatan fasik. Jadi, adapun makanan yang diharamkan untuk dikonsumsi juga dilihat dari wujud atau zatnya haram, cara mengolahnya, cara mendapatkannya haram juga. Makanan yang kotor dan menjijikan itu haram. Semua makanan yang mendatangkan mudarat. Dilihat dari wujud atau zatnya, ya, tadi sudah saya bacakan arti dari Quran surat Al-Maidah ayat 3 ini, ya. Yang kalau dibaca bismillahirrahmanirrahim, khurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhanifatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma zakkaitum wa ma dubiha 'ala nusubi wa an tastaqsimu bil aslam dzalikum fisq. Nah, tadi dalam surat itu dikatakan binatang yang haram pertama adalah bangkai. Bangkai itu haram. Ya, kayak ayam tiren yang tidak sempat disembelih itu juga. Ada darah, darah itu haram, darah apapun itu alasannya. Yang biasa disebut dengan didih. Daging babi tentunya itu haram. Daging hewan yang disembelih selain nama Allah, menyembelih dengan tidak menyebut nama Allah itu hewannya, walaupun tadinya hewannya halal, tetapi ketika menyembelih tanpa menyebut nama Allah, maka binatang itu dagingnya nanti menjadi halal. Terus hewan yang mati karena tercekik, terpukul, ditanduk, diterkam binatang buas. Contohnya lagi pakai mobil nabrak sapi, sapinya mati, itu kan tertanduk atau tertabak, ya, itu juga sapinya jadi haram. Terus hewan yang disembelih untuk berhala atau sesajen, umpamanya disembelih terus kok dijadikan sajian seperti itu juga enggak boleh, karena itu menjadi haram, ya, karena sudah disembah untuk, ya, dan tentunya cara mengolahnya juga haram. Umpamanya ada tadinya makanan itu halal tapi dicampur dengan bahan yang haram, contohnya minyak babi dan lain sebagainya. Adapun minuman yang halal, ya, minuman yang halal adalah minuman yang boleh diminum menurut ketentuan hukum syariat Islam. Semua jenis minuman yang ada di muka bumi ini pada dasarnya adalah halal hukumnya, kecuali terdapat dalil Al-Quran atau hadis yang menyatakan keharamannya.
Ya, adapun jenisnya, ya, minuman yang halal adalah tidak memabukkan, tidak mendatangkan mudarat bagi manusia, baik dari segi kesehatan badan, akal, jiwa maupun akidah. Terus tidak najis, didapat dengan cara halal, diolah dengan cara halal. Itu adalah minuman yang halal. Banyak contohnya. Keseharian kita minum minumannya halal. Apalagi sekarang kalau minuman yang ada kemasannya, itu tinggal dilihat dari kemasannya, ada halalnya apa tidaknya. Terus minuman yang haram, minuman yang haram adalah yang pertama adalah yang memabukkan. Atau khamar, hadis Rasulullah yang artinya dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Jadi apapun yang memabukkan itu haram. Terus minuman yang berasal dari benda najis atau benda yang terkena najis, intinya ketika minuman kita kok kena najis, nah itu juga sudah menjadi haram, seperti itu. Terus minuman yang didapatkan dengan cara batil, tidak halal, contohnya minuman yang dengan cara nyolong, ya, dengan cara mengambil punya teman tapi tidak ngomong, seperti itu, ya. Misalnya minuman yang didapat dengan cara merampok juga tadi, ya, merampas, memeras, ya. Yang selanjutnya adalah diolah dengan cara yang haram juga, itu menjadikan minuman tersebut menjadi haram. Nah, ini tadi. Ya, sambil loading, sambil kita jelaskan manfaat mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Adapun manfaatnya ketika kita memakan dan meminum makanan yang halal, manfaatnya adalah mendapatkan ridho Allah, terus memiliki akhlakul karimah, karena apapun yang kita makan berpengaruh pada diri kita maupun sifat kita. Terus terjaga kesehatannya, itu ketika kita mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Terus apa akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram? Adapun itu amal ibadah tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Terus juga makanan dan minuman haram bisa merusak jiwa, terutama minuman keras atau khamr. Terus makanan dan minuman yang haram dapat mengganggu kesehatan tubuh. Terus menghalangi mengingat Allah. Itu adalah beberapa hikmah daripada atau manfaat daripada makan makanan yang halal dan minuman yang halal, dan juga akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram. Nah, ini kita lanjutkan sedikit. Tadi ada yang lewat, yaitu makanan yang kotor dan menjijikan. Ini ada contohnya. Kira-kira itu kan makanan yang sangat menjijikan. Nah, terus ada semua yang mendatangkan mudarat. Ketika kita makan kok sudah busuk, daging busuk, terus roti berjamur, kira-kira kan itu mendatangkan mudarat bagi tubuh, merusak kesehatan. Itu juga jangan dimakan. Nah, yang tadi ada yang ketinggalan, ya. Itu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kalian amalkan sehingga kita dapat mengkonsumsi makanan yang halal, minuman yang halal dengan baik, dan dapat menjauhi makanan dan minuman yang haram. Terima kasih. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.